Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang, Bang, di podcast kita. Podcast kita dengan nama di balik kursi penguasa. Wis. Hitam putih, abu-abu pasti. Siap. Terima kasih undangannya. Siap, terima kasih banyak, Bang, waktunya. Selamat datang Bang Wildan Fatur Rahman, sarjana kesehatan ya Bang. Siap. Sekarang lagi mendapatkan amanah dari masyarakat di Komisi 4 sebagai wakil ketua di Dapil 3 Bang ya? Dapil 3, betul. Kira-kira jadi pembukaan awal kita, perkenalan mungkin arah strategis di Komisi 4 dari Abang sendiri seperti apa sih Bang? Baik. Ya, terima kasih. Saya Wildan Fatur Rahman, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Saya dari fraksi PKB. Saya berangkat menjadi anggota dewan dari latar belakang aktivis. Saya juga profesional di kesehatan. Pendidikan saya sarjana keperawatan dan S2 saya magister hukum. Tentu hari ini saya dipercaya oleh fraksi untuk di Komisi 4, di mana Komisi 4 DPRD Kota Bekasi fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Bagaimana kami di Komisi 4 memastikan program-program pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dari mulai pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, pemuda dan olahraga betul-betul menjawab daripada kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Kalau kita kan mungkin fokusnya podcast balik kursi penguasa ini, Bang. Mungkin fokusnya ke pendidikan. Siap. Karena berhubung kita adalah seorang pernah menjadi mahasiswa, kalau mungkin dari Bang Anda Iya. mengemban tugas lah sebagai pengawas lah pastinya. Baik. Eh, dari kacamata Abang sendiri, bagaimana sih dunia pendidikan di Kota Bekasi? Apakah sudah sesuai dengan mutunya? Apakah belum sepenuhnya? Bagaimana? Baik, tentu pembukanya adalah pendidikan adalah hak dasar seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dan bicara pendidikan dasar 12 tahun itu, yang menjadi kewajiban pemerintah kota adalah pendidikan dasar dan menengah. Dari mulai PAUD, SD sampai SMP. Kalau disinggung dengan pertanyaan tadi, seperti apa pendidikan di Kota Bekasi, kan gitu kan? Tentu apapun kondisinya hari ini, kita terus mendesak dan menuntut pemerintah Kota Bekasi agar menghadirkan pendidikan yang berkeadilan untuk masyarakat Kota Bekasi dan berkualitas sesuai kebutuhan zaman untuk masyarakat Kota Bekasi. Sekurang-kurangnya tentu kami di Komisi 4 harus memastikan tidak boleh ada anak Kota Bekasi yang tidak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Karena anggaran Kota Bekasi untuk pendidikan itu sudah lebih dari mandatory spending kita 20%, bahkan sudah menembus di angka 30% dari APBD kita, hampir 1,9 triliun Pak di 2025 ini. Artinya tadi tentu logika berpikirnya nggak boleh nih ada warga Bekasi yang nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Lain cerita kalau karena bader mah ya. Nah, karena prioritas anggaran itu yang sangat besar, kita juga nggak bisa menjaminkan Bang dengan aparatur, dengan Disdik, kan mitra Abang dari dunia pendidikan Disdik. Pasti banyaknya pelanggaran hukum lah di sana. Kayak seharusnya kan seragam itu sudah bisa gratis kan Bang, dengan anggaran seperti itu, tapi fakta yang kita di lapangan masih ada saja oknum-oknum bandel lah saya bilang memperjualbelikan seragam seperti itu. Mungkin ada yang lain seperti yang sudah kayak Mebels, itu kan dunia pendidikan, fasilitas. Seperti apa sih Bang langkah eksekutif ini sebagai Abang sebagai pengawas eksekutif ya, sebagai bentuk pengawasan udah setahun mungkin ya Bang? Ya, kalau lebih setahun kita. Gimana sih Bang perjalanannya? Ya betul. Jadi tentu pendidikan itu ada yang dikelola langsung oleh pemerintah atau yang kita kenal sekolah negeri, ada yang diswadayakan dikelola oleh
swasta. Nah, keduanya kita urus, keduanya kita lakukan pengawasan, terlebih sekolah-sekolah yang memang negeri ini. Tadi seperti disinggung, banyak masyarakat, orang tua siswa yang mengeluhkan soal masih ada pungutan-pungutan di sekolah-sekolah negeri. Sementara katanya gitu kan, kalau sekolah negeri itu gratis gitu kan. Kok ini masih ada, Masih ya kan? ada aja. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu fokus dan terus kita kawal bagaimana ya sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi terutama negeri ini agar betul-betul tidak melakukan pungutan-pungutan yang memang berpotensi melanggar hukum tadi gitu, sehingga apapun yang memang di luar menjadi hak dan kewajiban orang tua siswa, ya kan, jangan dibebankan kepada orang tua siswa. Dan apa yang menjadi kewajiban sekolah sebagai kepanjangan tangan pemerintah ya harus betul-betul ditunaikan, gitu. Termasuk dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan ini, gitu kan. Sehingga kita terus mendorong afirmasi pendidikan untuk swasta pun harus betul-betul bisa mencitrakan atau bisa menghadirkan keadilan pendidikan bagi masyarakat Kota Bekasi. Nah, perlu saya sampaikan hari ini kami di DPRD itu juga mendorong agar menjawab keluhan masyarakat yang sekolah negeri doang yang gratis, swasta masih bayar. Sementara sekolah negeri di Kota Bekasi masih kurang. Nah, ya kan? Daya tampungnya. Nah, ini yang kita lagi dorong agar bisa Kota Bekasi membuat satu kebijakan di mana meski anak-anak kita sekolahnya di swasta, tapi pemerintah bisa masuk untuk membiayai ke pendidikan tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab lah. Membiayai pendidikan tersebut artinya apa? Walaupun ini anak-anak kita sekolahnya di swasta, tapi SPP-nya Pemkot nih yang bayar, ya kan? Gitu, jadi kita akan skemakan sekolah swasta dikerjasamakan oleh Pemkot untuk nanti pembiayaan yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua siswa akan di-cover oleh Pemkot. Nah, ini yang kita akan dorong di Distrik Kota Bekasi menghadirkan program tersebut agar menjawab keluhan dan harapan masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, yang mereka di negeri nggak keterima, di swasta nggak mampu, gitu kan. Nah, sehingga itu yang kita dorong. Tapi kalau bicara tadi Bang, pendidikan gratis, tadi udah disinggung juga terkait masalah biaya seragam gitu kan. Saya rasa definisi gratisnya harus kita samakan dulu nih Bang. Karena kalau pandangan saya, gratis itu berarti tidak ada yang dikeluarkan biaya sama si orang tua murid. Tapi fakta di lapangannya kan gitu. Ya walaupun kemasannya bukan sekolah langsung. Tapi tetap aja tuh. Artinya kan pengalokasian anggaran yang telah diberikan tidak termasuk itu biaya. Pandangan Abang begini tuh. Jadi memang saya sampaikan, memang tidak ada kewajiban sekolah untuk memberikan seragam gratis. Jadi masih bicara seragam itu menjadi kewajiban orang tua siswa. Nah, tentu kan tadi masyarakat kita ada kalangan mampu, ada kalangan tidak mampu. Nah, orang tidak mampu ketika untuk seragam anaknya itu tidak bisa, menunya ada, tapi bukan di distrik, Pak. Menunya itu ada di Dinsos. Nah, Dinsos menyiapkan seragam anak-anak kita yang memang dari orang tua kurang mampu. Silakan ajukan melalui kelurahan, ya kan? Lurah nanti akan bikin nota dinas ke Dinsos untuk menyiapkan seragam untuk yang tidak mampu ini. Nah, yang menjadi polemik di masyarakat itu biasanya tadi yang disinggung Abang, ada inisiatif ya kan pihak yang mengkoordinir gitu ya kan, entah dari perwakilan buruh atau komite atau apalah yang kan kira-kira gitu ya. Kita sepil langsung tuh ya kan. Nah, ya kan. Sementara biasanya mereka nggak ada urusan nih, yang mampu yang nggak mampu wajib gitu kan ikut kan gitu kan, sehingga pada akhirnya kesan di masyarakat nih katanya gratis, kok ini masih bayar gitu kan, padahal harusnya sekolah itu menjelaskan kalau yang memang dari kalangan tidak mampu ya ada nih ya kan yang gratis dari Dinsos tadi.
Sedangkan mekanisme difasilitasi. Artinya itu tidak pemerataan ya Bang ya. Karena tadi regulasi kita tadi sudah disampaikan 12 tahun sekolah wajib. Terus edaran dari provinsi juga ada bahwasanya sekolah gratis. Betul. Nah, kalau emang akhirnya kita alokasikan ini ke pendidikan gitu, dinas pendidikan sendiri atau perwalah atau apa gitu yang supaya regulasinya teman-teman dewan yang paham gitu kan. Karena akhirnya ini menjadi polemik besar gitu. Yang kalau dibiarkan akhirnya menjadi asumsi yang sangat negatif gitu Bang. Ya. Nah ini jadi memang bicara seragam itu hari ini belum yang termasuk ditanggung oleh Pemkot sepenuhnya. Masih di tanda kutip menjadi beban orang tua siswa. Nah, ada afirmasi untuk mereka yang tidak mampu, tapi bukan di distrik sekali lagi, tapi di Dinsos. Nah, tapi memang anggarannya terbatas. Ke depan kelihatannya memang ini harus kita dorong agar Pemkot menyiapkan anggaran untuk seragam juga bisa di-cover. Nah, meski juga itu harus dihitung ya kan, karena kan anak kita kan banyak nih ya kan, anak Kota Bekasi banyak nih, cukup nggak nih kira-kira kan untuk kesana. Dan juga saya kira memang tidak bisa sepenuhnya juga digratiskan ketika memang misalnya kemampuan anggarannya juga nggak cukup gitu kan. Artinya afirmasinya itu memang harus diprioritaskan untuk keluarga dari kurang mampu tadi. Gitu. Jadi ketika yang mampu ya monggo lah, harus ada juga keterlibatan orang tua untuk modal kira-kira gitu kan, beli seragam gitu kan. Gitu. Dan saya kira ini tinggal penegasan aja yang kurang mampu dari anak di sekolah tersebut untuk bisa difasilitasi oleh pemerintah. Saya kira itu yang menjadi poinnya. Baik. Artinya emang Bang, harapan kita gitu bahwasanya tadi kalau seragam mengikuti daripada regulasi dan edaran yang telah udah bisa ditetapkan gitu ya, bahwasanya gratis ya sebetulnya gratis gitu. Karena yang menjadi sulit nantinya akhirnya menjadi bahan permainan kan kayak gitu. Mafia. Pendidikannya juga Iya. Cuma kalau ngeliat daripada harga yang ditetapkan gitu untuk seragam kan lumayan marginnya. Gitu Bang. Akhirnya kita menganggapnya wah ini bukan aspek daripada kebutuhan lagi seragam itu karena diwajibkan, tapi bicaranya bisnis lagi gitu ya. Iya. Kan jadi tapi karena mau nggak mau pendidikan menjadi mutu juga, tapi punya resiko yang besar juga untuk ke peluang ke sana gitu, untuk melanggar hukum itu. Jikapun nanti ada misalnya Bang, ini saya nanya aja sebagai abang tadi magister hukum ya Bang, S2 hukum. Jikapun nanti ada kedapatan komite sekolah itu maupun oknum sekolah lainnya yang tanda kutip mafia pendidikan memperjualbelikan seragam, itu bisa nggak Bang untuk diadukan seperti itu? Jadi saya kira memang dasar mereka harus dipelajari dulu. Tapi sejauh ini yang kita pelajari dasar mereka sebetulnya kan memang musyawarah mufakat daripada orang tua siswa. Tapi hanya memang seringkali ini memberatkan untuk kalangan tidak mampu sekali lagi. Jadi yang menjadi daya fokus kita adalah bagaimana kita menyelamatkan, bagaimana kita melindungi dari keluarga tidak mampu ini, gitu kan. Sebetulnya kalau untuk kalangan yang mampu, saya kira it's okay, nggak ada masalah, gitu kan. Nah, hanya kadang ini yang kalah itu yang kurang mampu nih, ya kan. Akhirnya karena secara suara juga ya mereka tidak tidak kuat untuk bisa menyuarakan, jadi ngikut, tapi satu sisi kemampuan ekonominya juga nggak sanggup. Akhirnya bela-belain utang minjem untuk itu kan seragam dan sebagainya. Peserta didiknya kena bullying. Maka saya dalam hal ini selalu menegaskan kepada distrik untuk bicara polemik seragam itu harus ditegaskan. Jangan disamaratakan untuk mereka dikoordinir oleh komite, tapi kalau di sekolah tersebut ada yang kalangan tidak mampu, negara wajib untuk memfasilitasi atau memberikan. Karena nanti saya curiganya jadi kayak gini Bang, artinya tadi kalau bahasanya adalah akan dikelompokkan gitu kan ya Bang, si afirmasi tidak mampu dengan mampu, akhirnya hanya menjadi desain pembahasan untuk stimulus permainan itu gitu Bang. Karena terjadinya kayak gitu faktanya. Kalau misalnya akhirnya kopi itu tidak mewajibkan, tapi ada aturan sekolah yang mewajibkan. Bahwasanya setiap siswa wajib mengenakan seragam yang telah ditetapkan. Itu kan bias. Ya, itu yang akan selalu kita monitoring dalam perjalanannya, sehingga kebijakan sekolah, kebijakan distrik yang
berindikasi akan memberatkan orang tua siswa, pasti akan kita kritisi dan kita luruskan. Termasuk polemik seragam, polemik pengadaan buku dan sebagainya. Itu tentu akan kita kritisi. Iya. Buku sangat biasa karena di anggarannya sudah ada. Gitu. Iya. Itu yang kita terus. Nah, kalau bicara pendidikan lagi kan, Bang, kayaknya skema BOS itu nanti akan kembali lagi ke daerah ya, Bang. BOS ke BOSDA lagi tuh. Maksudnya si penggunanya tuh, pengguna anggaran BOS kalau sekarang kan dilibatkan ke dinas pendidikan. Nah, nanti mungkin kalau saya nggak salah dengar informasinya, BOS ini akan dikembalikan lagi nih pengalokasinya atau penggunanya oleh sekolah-sekolah. Nah, kalau itu terjadi nih, Bang, pandangan awal gimana nih, Bang? Jadi fasilitasi anggaran untuk pendidikan di Kota Bekasi itu ada 2, dari BOS. BOS itu adalah anggaran dari pusat. Ada lagi yang dari APBD Pemkot itu namanya BOSDA. Nah, BOS secara pengelolaan anggaran di sekolah itu dikelola oleh sekolah langsung. Dalam hal ini tanggung jawab kepala sekolah. Nah, kalau BOSDA, sekolah memberikan usulan tapi yang mengelola anggarannya Disdik. Nah, tadi yang Abang singgung ada potensi untuk dikembalikan perwalnya itu dirubah, BOSDA ini juga dikelola oleh sekolah. Nah, seperti apa kacamata saya? Tentu ini ada plus minusnya. Tapi apapun itu, saya kira semangat positifnya ketika BOSDA ini dikelola oleh sekolah itu akan lebih efektif dan tepat guna pembelanjaannya karena betul-betul berbasis kebutuhan sekolah masing-masing. Karena selama sekarang dikelola oleh Disdik itu seringkali diseragamkan, ya kan? Misalkan untuk SD, ya kan, pembelanjaannya misalkan pengadaan laptop semua untuk sekian ratus sekolah. Padahal di sekolah ini ada yang laptopnya udah berlebih, gitu kan? Ada yang cukup, ya memang ada yang kurang. Tapi ketika disematakan gini kan ada yang akhirnya mubazir juga. Nah, jadi kan seolah-olah hanya sebatas penyerapan. Nah, kan kira-kira itu kan akhirnya kan. Nah, sehingga positifnya ketika dikembalikan ke sekolah, mereka akan lebih berbasis kebutuhan realnya di sekolah. Nah, tapi juga ada kekhawatiran potensi juga ketika sekolah dikasih keleluasaan, ya kan, sisi akuntabilitas dan transparansinya juga harus kita pastikan mereka betul-betul sesuai aturan yang ada. Dewan bisa ngawas, harus gitu kan. Artinya kita sih sebetulnya kalau ditanya berarti lebih mana milih Bang Leon, saya lebih setuju BOSDA ini juga dikelola langsung sekolah karena akan lebih tepat guna. Hanya penguatan regulasinya harus lebih diperketat. Tadi close ya kan, tanda kutip yang melototinnya harus lebih banyak lah kira-kira gitu kan. Iya. Gitu. Ini aja yang melototin dikit. Kira-kira gitu ya kan. Kira-kira gitu. Terus lagi Bang, kasus-kasus yang sering terjadi nih Bang, penahanan ijazah. Oke. Iya, penahanan ijazah di setiap sekolah baik itu negeri ataupun swasta. Ya. Padahal edaran udah keluar dari gubernur kita. Betul. Dari tunggakan. Iya, betul. Nah, pandangan Abang serta solusinya, Bang? Saya sepakat ijazah ini tidak boleh ditahan. Iya. Ya kan? Karena itu menjadi hak akademik dari peserta didik yang sudah lulus. Tapi di waktu yang sama, ketika bicaranya di sekolah swasta, ini kan juga dikaitkan faktanya dengan pembiayaan sekolah, pembiayaan pendidikan yang menjadi kewajiban siswa tersebut belum selesai, sehingga sekolah menahan ijazahnya kan. Nah, tentu tawaran solusi dari saya adalah bagaimana win-win solusinya pihak alumni atau siswanya itu bisa mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan ijazah. Tapi dari pihak sekolah juga, sekolah nggak nombok gitu kan, nggak rugi. Kan mereka juga punya hak, ya kan, untuk mendapatkan uang pembiayaan siswa yang tertunggak dari siswanya gitu kan. Nah, apa solusinya? Saya sudah membaca ada di daerah Kota Bogor, itu terbit peraturan wali kota, Pak, di Pemkot Bogor. Peraturan wali kota yang membunyikan Pemkot hadir memberikan solusi untuk membantu pembiayaan pelunasan tebus ijazah tersebut.
Nah ini sedang saya kaji dan saya diskusikan di Komisi 4 untuk Kota Bekasi juga, wali kota Bisa menerbitkan memperbaiki perwal itu. Iya, Gitu. kayak gitu. Ya kan? Karena itu yang strategis itu, pemerintah harus hadir. Nah, karena Gitu. karena menurut saya akhirnya jawaban daripada edaran yang dikeluarkan sama gubernur itu kan harusnya Cukup kuat. wali kota atau daerah tersendiri Betul. itu bisa menjawab dengan hal-hal seperti itu. Betul, ini kan gak gayung bersambut. Iya, Jadi bola udah dilempar sama gubernur, wali Iya. kota bupatinya nggak nangkep nih, Itu. gitu kan? Tapi Gitu, kalau ya akhirnya kan? Bogor udah bisa ngambil kesempatan, Ah, Bekasi harusnya harusnya bisa. sangat bisa. Harusnya sangat bisa. Dan saya komitmen untuk itu, kita minta wali kota menerbitkan perwal itu. Berarti untuk sampai saat ini belum Belum ada. Karena basis kita selama ini advokasi pada Betul, kan? biaya ijazah, Ya. akhirnya kita pengawalan itu tuh nanti rekomendasi Iya. masuk ke dinas pendidikan Iya. langsung untuk segera akhirnya Betul. biaya atau Betul. dinas tadi itu. Betul. Gitu. Tapi kira-kira untuk cita-cita itu Bang ya, menerbitkan perwal untuk pelepasan ijazah itu, wali kota kira-kira setuju nggak Bang? Ya saya kira sih setuju. Kalau nggak setuju ya tanya wali kota kira-kira gitu kan. Ya kan, kenapa bisa nggak setuju gitu kan? Dengan penglihatan saya lah ya di media sosial bagaimana kedekatan antara gubernur kita dengan wali kota kita, seharusnya itu sudah menjadi autopilot ya dari Betul. sendiri. Betul. Apakah tidak cukup berani untuk menghancurkan mafia pendidikan ini? Itu. Saya selalu menaruh prinsip pendidikan yang berkeadilan. Adil itu nggak harus gratis 100%, tapi adil itu betul-betul ya tepat sasaran dan merasa pemerintah hadir untuk seluruh lapisan masyarakatnya, yang mampu, yang tidak mampu juga merasa hadir pemerintah. Itu yang saya anggap itu adil, kan? Nah, sehingga hari ini ada ketidakadilan bicara aspek pembiayaan pendidikan, kok yang di-cover oleh pemerintah hanya yang sekolah negeri, yang swasta enggak. Sementara pemerintah sendiri belum mampu menyiapkan pendidikan sesuai pendidikan negeri sesuai kebutuhan anak-anak kota Bekasinya. Sehingga ya harus ada afirmasi untuk pemerintah juga membiayai anak-anak kota Bekasi yang bersekolahnya di swasta. Ya karena apalagi kalau kita kembali membahas SBM kan emang kita pendidikan kekurangannya resapan buat rakyat pendidikan di sekolah negeri akhirnya coba dijawab kan. Ya. Nah kalau hal seperti itu aja bisa gayung bersambut gitu dengan kecepatan mungkin, walaupun nanti mekanisme dan teknisnya pasti amburadul karena nggak punya regulasi yang kuat gitu ya Bang ya. Oh kasus yang mendasar seperti ijazah ini belum ada ketetapan yang akhirnya final. Betul, kan gini ya, kalau kita singgung misalkan Pergub atau edaran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat pun, menurut saya juga itu tanda kutip harus dipertanyakan dan dikritisi, karena juga tidak simultan dengan kebijakan plotting anggaran yang disiapkan. Sebetulnya sederhana kok, sekolah swasta itu nggak mau nahan ijazah kalau ada jaminan tunggakan siswanya itu dibayar sama negara, kan kira-kira gitu ya. Iya. Betul nggak? Nah dia di sini Itu artinya saya sebagai dewan harus bisa memastikan kebijakan itu berkeadilan untuk semua. Betul. Jadi semua senang, semuanya happy, tidak ada pihak dirugikan. Pihak sekolah happy karena ada jaminan akan dibayar oleh pemerintah, ya kan? Siswa juga happy karena ijazahnya bisa diambil, gitu, ya kan? Karena bias kan. Nah, jadi ini kan informasinya bias, ya kan, aturan dilempar, ya kan, tapi juga turunan teknisnya termasuk turunan anggarannya itu nggak jelas. Iya. Gitu, ya kan? Karena ekstrimnya saya gitu Bang akhirnya berpikir menganggap bahwasanya ketika ini sudah turun tanpa ada tindak lanjut langsung dari pemerintah gitu, padahal sifatnya dasar gitu Bang dan menjadi kebutuhan semua rakyat. Betul. Ekstrimnya akhirnya saya berpikir ini pembiaran. Betul. Gitu kan. Pembiaran, dan boleh jadi kita duga ini hanya sekedar pencitraan. Gitu, ya kan? Iya enggak? Iya kan? Tentu makanya ini terus kita kritisi, kita kejar. Saya di Komisi 4 konsen menghadirkan pendidikan yang berkeadilan sekali lagi, agar betul-betul ya ada daya ubah ketika kita hadir di situ, bagaimana menghadirkan sistem dan kebijakan pendidikan yang betul-betul ya adil dan membawa kemajuan untuk generasi penerus kita. Tadi pendidikan udah Bang.
eh, kita coba sedikit bahas pada wilayah apa kesehatan juga kan Kesehatan. nah ini Ya, kesehatan juga apa enggak karena fundamental lah bang ya terkait masalah pendidikan dan kesehatan itu kan kebutuhan yang sangat terbuka sama masyarakat nggak cuma di kota Bekasi di seluruh daerah tapi fokus kita di kota Bekasi gitu kan. Eh, selama kita di Bekasi gitu kan ya bang ya akhirnya kita selalu apa mendapatkan kendala pada wilayah administratif aja sebenarnya bang sebagai dasar gitu karena yang bilangnya ini belum apa namanya kalau dari puskesmas ke rumah sakit rujukan apa segala macam pada sifatnya udah IGD atau UGD. Nah pandangan abang terkait masalah kesehatan nih bang bagaimana bang? Ya, kesehatan di Kota Bekasi satu hal yang positif dan perlu diapresiasi adalah keterjangkauan BPJS kita itu sudah di atas rata-rata wilayah kota kabupaten lain di Jawa Barat, tertinggi lah saya anggap. Karena UHC kita itu kan sudah 100% lah kurang lebih kan di atas 98% lah, gitu kan hampir 100%. Artinya UHC kita yang sangat tinggi ini berarti teraksesnya masyarakat Kota Bekasi terhadap BPJS itu sudah sangat tinggi, sangat besar. Nah, tinggal PR-nya itu dua. Satu, bicara bagaimana menghadirkan alur pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat, dan yang kedua menghadirkan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini bang, ya kan? Kira-kira itu kan? Karena kalau bicara akses sudah baik. Betul. Tinggal yang kedua alur pelayanan, yang ketiga bicara fasilitas sarana prasarana yang karena alhamdulillah di Kota Bekasi terkhusus gitu kan ya bang. Advokasi pada ada pendampingan pada wilayah kesehatannya banyak lah gitu kan teman-teman yang masih terus mengawal terkait masalah kesehatan gitu walaupun mudah-mudahan gak dicalon di kita kasarnya gitu kan ya. Nah tapi akhirnya yang tadi pengen saya soroti adalah terkait masalah sarana dan prasarana. Betul. Kita punya RSUD itu kurang lebih 3 atau 2 ya. Iya. Bantar Gebang, Cam sama 2 berarti nih. 2. Sisanya puskesmas dan klinik lah gitu. Kalau saya nggak salah datanya gitu. Yang terkhusus terjadi pada wilayah RSUD Cam itu bang. Ini kan sarana pada wilayah ambulan ventilator ya bang. Ada ini yang sering terjadi akhirnya kita pengawalan gitu susah mendapatkan aksesnya padahal di lingkaran itu terjadinya tuh akses tadi tuh calon lah jual beli lah apa segala macam gitu. Nah kita punya nggak sih bang Kota Bekasi tadi tuh ambulan ventilator sendiri? Jadi ambulan ventilator bisa spesifiknya itu memang di kita masih sangat terbatas. Itu yang menjadi saya juga mendorong agar fokus APBD 2026 kita nanti itu didorong untuk pengadaan lagi apa ini ya kan? pengadaan sarana prasarana yang memang sesuai kebutuhan, diantaranya menghadirkan alat-alat khusus seperti ambulan transfer yang kompleks yang lengkap dengan ventilator, menambah kapasitas ICU, picu kita dan fasilitas ruangan-ruangan khusus lainnya, HD dan sebagainya. Karena hari ini tantangan kesehatan masyarakat kita itu semakin tahun semakin di sini itu bukan semakin ringan, nanti semakin berat. Ya kan? Jenis penyakit orang Bekasi ya kan? Ya kan? Dokternya makin canggih-canggih, penyakitnya juga ikut canggih nih kira-kira gitu ya. Ya kan? Ikutin ya kan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya ini penyakitnya juga gitu kan. Artinya ya ini harus lari semua gitu kan, harus fast running semua gitu kan, sehingga saya mendorong di rekomendasi kita di Komisi 4 ini perlu saya sampaikan, kita mendorong rekomendasi pada pembahasan akhir APBD 2026 untuk Dinkes menghadirkan sarana prasarana, alat-alat medis dan sarana penunjang modern yang sesuai kebutuhan pasien hari ini gitu. Jadi kayak tadi yang disebutkan itu harus dihadirkan tuh di 2026 ini. Kalau nggak menghadirkan kita pertanyakan lagi gitu kan. Syukur-syukur abang bisa menyelesaikan tadi permasalahan calon masalah ambulan ventilator. Iya. Karena terhitung sulit akhirnya. Betul. Iya. Sedangkan pada saat fakta di lapangan kita ketemu, wah ini ada ambulan ventilator nganggur gitu kan. Iya.
kok bisa ini nggak bisa dipakai, sedangkan ada yang membutuhkan. Oh dalilnya ternyata, oh ini udah ada yang pesan duluan lah, bisa-bisanya gitu ya. Ada pesan memesan duluan gitu kan ya. Nah ini yang mudah-mudahan dari abang gitu kan fokus pada wilayah kesehatan, ini bisa dijawab dulu gitu bang. Ya. Terkait masalah calon pendidikan gitu. Tentu kita urai dimulai dari memastikan fasilitas sarana prasarana penunjang ini betul-betul baik kualitas dan kuantitasnya itu ideal dengan kebutuhan yang ada. Karena ketika belum ideal, pasti potensi calon-mencalon itu akan terus ada. Karena kebutuhannya 10, unitnya 3. Kan kira-kira gitu kan. Ini pasti gesekan dan segala macamnya pasti akan terus ada. Ya kan? Nah, maka pemerintah harus hadir di situ untuk mencari solusinya ya. Mau nggak mau pengadaan tersebut. Atau kalaupun nggak bisa pengadaan, yuk kerjasama lah sama swasta yang juga penyedia. Itu kan ada. Pemerintah yang bayarnya kan kira-kira itu bisa. Betul banget. Gitu. Jadi kalau saya rasa kalau sekedar mobil ambulan kan banyak banget itu berkeliaran kayaknya mobil ambulan yang kemasannya seragam warna-warna. Iya, tapi kan ambulannya mereka rata-rata ambulan sederhana. Ini sama betul. Ternyata misalnya mobil warna-warna betul. Punya ambulan biasanya ambulan berarti kan alat-alat senjata itu bisa di. Iya. Atau hal yang lain yang kira-kira itu mengikat kuat untuk kira-kiranya tidak ada permainan lagi. Jadi kita itu dorong ke depan itu kita punya AGD namanya, seperti DKI Jakarta. AGD itu ambulans gawat darurat. Iya. Jadi dia kayak seperti kalau damkar itu kan ada sektor tuh ya. Iya. Nah itu ada unit khusus PTD atau apalah namanya, kalau di DKI namanya AGD 119 atau 118. Nah itu unit khusus untuk ya tenaga medis dengan sarana prasarana lengkapnya untuk memfasilitasi transfer pasien antar rumah sakit dengan kebutuhan khusus tadi, pasien yang ICU, NICU dan sebagainya gitu kan, yang kebutuhannya itu kan seringkali rumah sakit itu nggak sanggup tuh ya kan untuk mentransfer dengan ambulan rumah sakit tersebut. Nah maka unit inilah yang disiapkan oleh Pemkot harusnya. Itu yang kita dorong, ada AGD nantinya. Siap. Nah mungkin kita bahas yang lagi tadi di ruang paripurna kemarin soal Bantar Gebang. Bagaimana aliansi masyarakat Bantar Gebang kan sudah memberikan rapat merah betul. melalui dari Kang Alif kan. Iya. Kira-kira daripada ini ngasih rapat apa bang? Tentu yang pertama saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif yang sudah dilakukan oleh aliansi masyarakat dari Bantar Gebang tadi, pendidikan tadi. Ini tentu langkah korektif dari perwakilan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bekasi pada wilayah pengelolaan TPA dan TPST Bantar Gebang khususnya. Nah, sehingga saya sangat sepakat, sangat setuju koreksian ini harus ditindaklanjuti, harus direspon dengan baik oleh wali kota beserta jajaran. Karena bagaimanapun pengelolaan TPA, TPST Bantar Gebang kita ini hari ini sudah sangat carut-marut, sudah sangat mendesak, harus adanya tata kelola yang baik, tata kelola yang komprehensif sesuai masalah yang ada di Bantar Gebang. Jadi bukan jadi berbasis riset, jangan berbasis wacana yang didiskusikan tanpa melihat fakta dan data lapangan yang ada. Ya kan? Kira-kira gitu kan. Jadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu, treatment yang dilakukan itu harus berbasis kajian yang ada. Jangan ngaco kan gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan sehingga rapot merah tadi ini menjadi trigger dan pengingat untuk wali kota agar ke depan harus lebih serius lagi dalam mengelola TPA ini. Siapa kira-kira rapor hitam? Apa? Ya. Kalau ada istilah itu ya saya nggak masalah kita kasih rapor itu. Nanti kan kalau kita bahas Bantar Gebang pastinya ada lintasan Bandek ya bang. Ya. Itu kalau lintas anggaran ke Bekasi itu pemerintahan Kota Bekasi dan serapannya untuk Bantar Gebang tuh berapa persen sih bang? Ya, sejauh yang saya hari ini kawal memang
kompensasi yang diberikan DKI pada Kota Bekasi atas pengelolaan TPST Bantar Gebang itu kan per tahunnya ratusan miliar, gitu kan 200 sampai 300 miliar per tahun, ya kan kurang lebih segitu. Nah tentu korektifnya kita mendesak ke depan alokasi anggarannya itu sebesar-besarnya untuk wilayah Bantar Gebang dan wilayah terdampak dari aktivitas tersebut. Nah, yang kedua, fokus saya adalah bagaimana anggaran yang sebesar itu diarahkan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang ada di Bantar Gebang itu. Ya, dari mulai bagaimana kita menata lingkungan, ya kan, recovery lingkungan, bagaimana kita menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat terdampak TPST Bantar Gebang tadi. Harusnya nggak ada boleh cerita di sekitar TPA Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang, sekali lagi anak Bantar Gebang yang nggak bisa sekolah karena soal biaya kan gitu kan. Harusnya daerah yang paling banyak sarjananya adalah daerah yang paling dekat dari TPST Bantar Gebang. Gitu. Jadi kewajiban pemerintah kalau untuk kecamatan lain itu hanya SD dan SMP, kalau untuk wilayah Bantar Gebang harusnya sampai sarjana sekolahinnya itu gratis dari Pemkot gitu kan. Dari kompensasi tersebut itu. Dari Pemkot harusnya mah. Ya dari Pemkot sumber anggarannya ya dari Bandek misalkan. Yang jelas regulasinya harus diatur oleh Pemkot. Sehingga saya perlu sampaikan hari ini pun saya mendorong lagi-lagi ya bicara keadilan pendidikan untuk masyarakat, disinggungkan dengan masyarakat Bantar Gebang. Saya lagi mendorong wali kota membuat peraturan wali kota terkait fasilitas pendidikan untuk masyarakat Bantar Gebang. Yang bunyi klausulnya diantaranya setiap anak Bantar Gebang yang masih usia sekolah dan bersekolah dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi itu Pemkot wajib memfasilitasi pembiayaannya. Baik yang sekolahnya itu di negeri maupun di swasta, bahkan baik yang sekolahnya itu di Kota Bekasi ataupun di luar Kota Bekasi, bahkan di luar negeri. Gitu. Jadi ini akan lebih universal coverage-nya gitu kan, keseluruhan gitu kan. Jadi ketika ada anak Bantar Gebang terlebih dari kalangan tidak mampu, yatim dan sebagainya, dia punya semangat belajar tinggi, pesantren di luar Bekasi, bahkan kuliah di luar negeri, itu harusnya Pemkot melalui anggaran bantuan DKI ini harus ada kewajiban untuk mensupport pembiayaannya. Nah, itu kita bisa hadirkan melalui peraturan yang ada, yang jelas, yang tegas, dan melalui Perwal tadi. Jadi, kita akhirnya coba ulas lagi Bang. Abang, saya pengen minta kacamata Abang sebagai, disebutnya warga asli Bantar Gebang. Iya. Pribumi. Iya. Terjadi dan bahkan mungkin terdampak langsung ya, Bang ya. Terdampak langsung dengan adanya TPA lah. Saya nggak kurang sepakat kalau disebut TPST. Saya lebih sepakat kalau disebut TPA gitu kan ya. Pandangan Abang sebagai pribumi lah gitu mengenai Bantar Gebang itu sendiri, Bang, gimana nih Bang? Betul. Ya, saya lahir, besar, dan tinggal di Bantar Gebang. Iya. Bantar Gebang TPA-nya sudah ada dari mulai tahun 89 sekurang-kurangnya, jauh dari saya sebelum lahir, kira-kira gitu. Dan tentu sekali lagi kita berharap asas manfaat dari adanya TPA Bantar Gebang harus sebesar-besarnya untuk masyarakat terdampak. Ini yang terus kita ketengahkan, kita kawal, dan harus dituangkan dalam perjanjian kerjasamanya. Dan tidak cukup di situ, ya kan, harus betul-betul diimplementasikan juga. Jangan selesai di atas kertas, kan kira-kira gitu kan. Nah, ini yang akan terus kita kawal. Karena kalau hanya sebatas kertas, akhirnya hanya dijadikan kira-kira gitu kan. Nah, ini yang tentu kita akan terus kawal. Kita akan tidak berhenti mengadvokasi ini. Sehingga balik lagi, salah satu program prioritas dalam kompensasi ini bukan kompensasi yang dana BLT itu, tapi harus menyentuh yang sifatnya
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Bantar Gebang itu sendiri. Nah, saya sebetulnya berharap juga ada dari kalangan independen untuk melakukan survei semacam survei terkait indeks pembangunan manusia, tapi versinya non government ya, gitu kan? Versinya non plat merah nih untuk memotret, ya kan? Pendidikan di wilayah terdampak ini seperti apa kondisinya, ya kan? Kalau dari pendidikan sekurang-kurangnya SD sampai perguruan tinggi, kira-kira dari data yang ada itu mayoritas apa nih lulusannya? Ya kan, jangan-jangan klaimnya SMA, ternyata faktanya mayoritas masih SD atau SMP. Nah, kan ini tambah lagi aja rapat apa nih kira-kira kan itu kan? Kan kira-kira gitu kan? Artinya kita harus objektif, gitu kan? Kita kan kesini ngeributin bukan mau cuma bikin gaduh, tapi mau menghadirkan solusi. Kan kira-kira gitu kan? Kita ingin menghadirkan Bantar Gebang yang jauh lebih baik, gitu kan? Sehingga ya semangat untuk perbaikan, semangatnya untuk melindungi hak-hak warga Bantar Gebang itu sendiri. Nah, sehingga saya berharap ada mungkin melalui podcast ini ya kan, ada yang nonton ya kan, siapapun kan kira-kira gitu kan, ada yang ketergerakan dari lembaga non-government tadi yang melakukan potret kualitas indeks pembangunan manusia di Bantar Gebang, potret lah 5 tahun terakhir lah atau per hari ini dan sebagainya, sehingga itu menjadi dasar kita advokasi, kita kawal untuk dituangkan dalam kebijakan. Tapi kita alhamdulillahnya mudah-mudahan ini sebagai lembaga independen gitu kan, lembaga karena akhirnya riset dan penelitian sedang dilakukan sama teman-teman kita gitu. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban tadi daripada keinginan abang gitu. Yang bisa akhirnya menunjang lagi nih buat Kota Bekasi sadar akan apa yang terjadi di Bantar Gebang. Betul. Nah, kalau dari kita berkaca lagi tadi Bang, secara pendidikan pada wilayah khusus Bantar Gebang, apakah di Bantar Gebang cukup akhirnya hanya bukan sebatas sih, tapi ini dianggap besar gitu tadi, gratis pendidikan untuk masyarakatnya, atau sebenarnya di Bantar Gebang tersendiri itu sudah layak dan sudah harusnya bisa mempunyai sekolah yang tarafnya lebih tinggi karena tadi untuk menunjang sumber daya manusia tadi. Saya kira bicara lembaga pendidikannya itu juga menjadi bagian penting. Ada lembaga pendidikan terpadu misalkan, yang itu menjadi one stop service semangatnya. Satu lingkungan itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi bahkan gitu kan, yang ada di situ. Nah, dan itu sebesar-besarnya untuk masyarakat Bantar Gebang dan gratis kira-kira gitu kan. Nah, saya sepakat ada hadirnya pendidikan tersebut. Tentu ini juga harus dikawal, tidak hanya soal pembangunannya tapi keberlanjutannya nanti. Kadang kan kita juga pinter ngebangun tapi nggak pinter jaga ngerawat gitu kan. Nah, ini juga silakan diketengahkan hal ini gitu kan. Saya siap mendukung di Komisi 4 untuk hal itu terwujud. Nah, tadi kira-kira kalau di Bantar Gebang kita tadi belum jawab soalnya Bang. Kira-kira sebenarnya udah mampu belum sih Bang? Kita lupa yang tarafnya lebih tinggi gitu, nggak cuma kalau seminimal mungkin ranahnya tingkat nasional gitu kan ya, sehingga menjadi negeri. Nah, kalau tarafnya ke internasional gitu Bang, kira-kira Bantar Gebang tersendiri itu udah mampu atau belum? Saya kira mampu tidak mampunya itu kan bukan bicara Bantar Gebang ya, bicara hari ini pemerintah Kota Bekasinya. Gitu kan? Enggak gitu ya kan? Arahnya kan ke sana karena tanggung jawabnya kan tanggung jawab pemerintah pada akhirnya kan. Kecuali ini lembaga swasta swadaya kira-kira gitu kan. Itu sih sah-sah saja gitu kan. Tinggal pemerintah yang sifatnya suportif tadi. Tapi kalau ini kita desak pemerintah menghadirkan itu, ya tentu pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya, kajian dan sebagainya agar betul-betul ketika hadir ini pun tidak jadi proyek mangkrak nih gitu kan. Ya, tapi proyek yang memang betul-betul ya bisa dihadirkan dengan baik dan berkelanjutan. Kalau bicara perlu, penting dan sebagainya, ini sangat perlu, sangat penting dan sangat dibutuhkan. Tinggal bicara pertimbangan eksekusinya tentu harus dipersiapkan dengan matang. Siap. Nah, kalau masalah dengan sekolah internasional itu Bang, saya kira itu sudah cukup dari bantuan DKI yang besarannya 2-300 miliar itu Bang. Saya kira itu menjadi cukup sekali tanpa dari bantuan dari APBD. Sama kayaknya kalau Abang akhirnya memerhatikan kita punya sumber daya alamnya gitu kan Bang, walaupun hasil daripada sampah, kayaknya itu menunjang deh buat kita pembangunan sekolah internasional tadi.
Cuma kan tadi lagi-lagi kalau akhirnya abang singgung terkait masalah ini gimana nih pemerintahan kota ini akan kayak gitu. Iya. Gila, saya menganggap ini mau atau tidak, siap atau enggak kan kayak gitu. Bukan siap atau enggak, tapi mau atau tidak. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi bang ke pembahasan selanjutnya terkait masalah kompensasi bang. Tadi kalau yang sifatnya material, angka gitu kan ya. Sebenarnya Kota Bekasi itu sudah memberikan kompensasi atau belum ya bang? Terkait apa yang dibuang ke TPA. TPA Sumur Batu. Saya melihat belum ya. Saya melihat belum. Sehingga hari ini pola retribusi pembuangan sampah ke TPA Bantar Gebang itu masih terhitungnya sebagai PAD murni Kota Bekasi yang digabungkan menjadi APBD pada akhirnya, tidak terpisah. Nah, sehingga menurut saya ya ke depan juga harus ada gitu kan, harus ada spesifik kebijakan anggaran yang memang betul-betul spesifik untuk kompensasi yang dari Pemkot tersebut. Gitu. Kalau ditanya sekarang ada atau belum, ya belum ada. Belum ada. Emang nggak ada bang, kayak gitu bang, karena akhirnya kompensasi yang mungkin dirasakan sama masyarakat gitu kan ya, itu kan bukan lain daripada anggaran APBD itu. Betul. Dari bandek kan gitu, dicek dibagi-bagi, kayak gitu. Betul. Resapannya nggak maksimal untuk masyarakat. Betul. Iya. Karena kita kompleks ke Bantar lagi gitu. Iya. Abang yang asli daripada Bantar Gebang itu sendiri kan ya bang ya. Mulai daripada kesejahteraan masyarakatnya, pendidikannya, kesehatannya, artinya benar-benar kacamata orang tentang Bantar Gebang dijawab sendiri sama daerah kan kayak gitu. Iya. Atau emang ini kemasan agar terbentuk dan terlihat seperti itu, atau emang nggak ada pemerintah yang peduli dengan itu semua kan gitu. Dan pada akhirnya masyarakat Kota Bekasi menilai bahwasanya Pemkot ini nggak bisa menangani masalah Bantar Gebang ini yang dari 2016 sudah digaungkan dari Aliansi Peduli Lingkungan ini. Dan sampai akhirnya Presiden Prabowo langsung yang mengatensikan. Itu pun menurut saya itu hanya eksploitasi energi doang. Tidak untuk masyarakat Bantar Gebang. Nah, itu menjadi atensi khusus sebenarnya. Soal Bantar Gebang ya soal pendidikan. Tukar sampah dengan pendidikan. Ya, saya setuju. Dan terus saya akan ketengahkan isu Bantar Gebang dengan disinggungkan dengan hak pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Karena hanya dengan itu keberlangsungan peradaban Bantar Gebang kira-kira akan terus ada. Tapi abang sepakat nggak sih kalau kita Dewan itu buat tim investigasi pengelolaan sampah? Saya kira itu hari ini kan sudah dilakukan oleh mitra di Komisi 2 ya, gitu kan. Dan Komisi 2 juga saya kira komunikasinya intens dengan dinas teknis terkait, ya kan. Dan tentu saya sebagai Dewan Dapil 3 dan memang orang Bantar Gebang asli menaruh harapan besar kepada teman-teman anggota Dewan yang di Komisi 2 untuk mengawal betul-betul tata kelola dan kebijakan pengelolaan TPA Bantar Gebang yang betul-betul mencerminkan keadilan tadi. Boleh kalau bahas Bantar Gebang ini kita bisa rebutan pertanyaan. Iya. Udah jadi bentar lagi jadi objek vital kan nasional. Iya, betul PSN. Aduh, itu lagi. Nah, bicara Bantar Gebang lagi bang, kita kan yang belum lama akhirnya ramai ini yang dikeluarkan perwakilan sama wali kota gitu tentang SK Monef gitu. Pandangan abang sendiri tentang Monef bagaimana bang? Tim Monef nih kalau nggak salah itu bang. Iya, saya kira perangkat-perangkat yang ada dalam hal mengawal pengelolaan TPA Bantar Gebang ini patut dioptimalkan. Jadi kata kuncinya menurut saya apa yang sudah berjalan harus dioptimalkan perannya, gitu kan? Tidak hanya sebatas apa tertulis di atas kertas sekali lagi, tapi betul-betul kehadiran mereka itu betul-betul ya berdampak. Tapi kalau di Monef itu masyarakat. Ada baru ini atau sebelum-sebelumnya ada sih? Sebenarnya yang saya tahu itu sudah lama, gitu kan, sudah tahu sudah ada gitu. Perannya bang? Perannya sih ya perannya kan mereka juga kalau kita lihat dalam
uraian tugasnya mereka kan terbagi dalam pokja-pokja dan seterusnya gitu kan. Nah, tinggal kan tentu saya sebagai Dewan Pemangku Dapil yang meminta agar peran mereka betul-betul dioptimalkan, tidak hanya sebatas formalitas, tapi betul-betul ya bisa mengawal tata kelola sekali lagi aktivitas TPA Bantar Gebang betul-betul ya kondusif, dalam arti betul-betul ya tidak terus-terusan ya merugikan masyarakat sekitarnya. Itu yang kita harapkan dari Kemenek ini. Iya, soalnya karena tadi ya Bang, terkait masa TPS dan TPA, akhirnya saya nggak bisa ngeliat nih yang seharusnya tadi pokja-pokja atau monet-monet itu perannya ada apa enggak, kita nggak kelihatan gitu. Nah Abang sebagai pertama warga di bumi gitu kan ya, terus dewan daripada dapilnya, terus juga membahas itu masalah pendidikan kesehatan gitu kan. Nah ini ada nggak sih Bang sebenarnya? Saya karena ragu aja. Ya ada, dan kita terus gitu kan, kita terus minta optimalisasi peran mereka. Gitu. Tidak hanya sebatas namanya tergantung di SK, kalau kata orang Bantar Gebang, jangan tukcing kan gitu kan, habis dibentuk cicing kan kira-kira gitu ya. Nah, harus ada peran yang terlihat gitu ya, yang betul-betul berdampak kan. Saya kira ya integritas, saya kira tanggung jawab mereka-mereka yang namanya sudah tercantum itu ya harus dioptimalkan gitu. Ada evaluasi untuk kerjanya nggak sih Bang? Monet itu sendiri? Saya kira mekanisme itu sudah diatur ya melalui dinas teknis terkait gitu kan. Tentu saya sebagai wakil masyarakat terus mengawal itu agar betul-betul ya berjalan sesuai amanat yang diberikan kepada mereka. Itu yang kita minta. Nah, aduh, jadi betul Bang kalau akhirnya kita bahas Bantar Gebang karena seru, asik gitu kan ya, sampai sekarang masih penyelesaiannya belum selesai, apalagi terkait penanganannya itu ya Bang ya, sampahnya kan masih sampai sekarang pendamping ya Bang ya. Betul. Nah sedangkan sejak tahun 2013 itu udah nggak boleh kan ya Bang. Betul. Nah sanksi daripada Pemkot sendiri itu apa sih Bang? Apa? Sanksinya tuh karena udah nggak boleh kan harusnya. Iya kan, saya kira mekanisme sanksi juga sudah ada aturan di KLHK-nya, kan. Dan tentu saya DPRD yang menjadi bagian dari pemerintahan di Kota Bekasi, lagi-lagi kita mendesak adanya percepatan terus yang dilakukan oleh dinas teknis terkait, DLH dan sebagainya untuk ya menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi, apa yang menjadi sanksi dari KLHK itu, dan diantaranya kan sanitary landfill dan sebagainya itu harus segera. Dan saya mengecek kepada dinas terkait juga hari ini itu sudah dipersiapkan, akses dan sebagainya sudah berjalan, dan kemarin sempat viral juga sampah yang longsor, yang menyebabkan limbahnya juga mengalir kemana-mana. Terus juga aksesnya yang luar biasa sangat buruk gitu kan. Saya sudah ingatkan juga kepala dinas terkaitnya, dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan penanganannya, perbaikan jalannya juga sudah berlangsung. Cuman mudah-mudahan kita sama-sama satu suara kan Bang, sebagai fundamental yang akhirnya harus didapatkan sama masyarakat di pendidikan gratis. Ya Bang ya. Ya syukur-syukur bisa sampai akhirnya sarjana. Sampai sarjana. Gitu. Terus ditambah lagi kita punya sekolah tersendiri untuk Bantar Gebang, harapannya sekolah tingkat internasional gitu kan ya Bang. Sehingga dari sini tadi bisa menjawab daripada sumber daya manusianya tadi, sehingga punya kurikulum sendiri untuk penanganan sampah lah kira-kira kayak gitu. Dan kita mengambil tenaga kerja nggak usah dari DKI, ya kita menggunakan putra daerah aja. Iya. Mungkin karena udah terlalu panjang gitu kan ya Bang ya. Ada lagi yang mau disebut? Pasti ada. Mungkin ini podcast saya terlama kira-kira dia. Ini Bang, mungkin semua dewan yang pernah kesini saya tanyakan penilaian untuk kurang lebih 100 harinya 1 tahunnya Patri. Semester apa 1 tahun ya Bang ya? Coba yang nanya dulu lah. 1 semester aja. Semesternya Patri Ardianto memimpin Kota Bekasi ini dari angka 10 per berapa? Saya kira gini lah, jawaban diplomatis saya ya. Ya kan, jawaban tentu gini,
harapan masyarakat adanya percepatan perbaikan kondisi dari melalui kebijakan wali kota definitif ini kan berharap untuk segera terasa betul-betul ya oleh masyarakat. Nah, hari ini tentu di 6 bulan atau apapun itu yang saya kira masih sangat pendek usia pemerintahannya, masih terlalu dini lah untuk menilai. Yang jelas kita tidak henti-henti untuk terus mengkoreksi, untuk terus mendorong agar ya wali kota dengan para pejabat pemerintahnya, eksekutif untuk ya menghadirkan kebijakan-kebijakan yang memang pro pada masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, wabil khusus terkait pelayanan dasar. Ya, itu pendidikan dan kesehatan. Begini Bang, dewan-dewan sebelumnya tuh udah hasilnya Bang. Rata-rata itu feel ya. Iya. 2-3 semua. Oh gitu. Ya, kalau dari Abang? Ya idem lah kira-kira gitu. Ya. Siap. Mungkin terakhir untuk ini Bang, pemuda Bantar Gebang lah mungkin untuk bagaimana kita memperjuangkan semua permasalahan ada di Bantar Gebang. Mungkin ada kata-kata Bang dengan semarkai Sumpah Pemuda kan kemarin. Oh iya siap. Ya semangat Sumpah Pemuda, semangat kita menyambut Hari Pahlawan. Ya jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan keluarga dan lingkungan, dan tidak ada lagi cerita kita sebagai generasi muda, generasi penerus, lanjut harapan dan cita-cita orang tua kita. Ayo kita optimalkan masa muda kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita agar sebesar-besarnya kita bisa memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Juga mari kita satukan visi, satukan semangat bagaimana warga Bantar Gebang harus bisa bangkit. Warga Bantar Gebang tidak boleh terus menjadi korban, tidak boleh terus menjadi halaman belakang Jakarta. Ya, tidak ada lagi cerita. Hal itu bisa kita atasi, yaitu dengan masyarakat Bantar Gebang SDM-nya harus berkualitas, dan salah satu SDM yang berkualitas ya pendidikannya harus berkualitas. Siap. Terima kasih banyak Bang atas kehadirannya, terima kasih juga atas diskusinya, terima kasih juga tanggapannya tentang Bantar Gebang. Siap. Kota Bekasi. Maaf Bang, dan waktunya sampai Abang bisa hadir. Siap, terima kasih atas undangannya. Saya akhiri Bang, kurang lebihnya mohon maaf. Podcast dari kita, di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya.